Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa ketemu sama termasuk anak saya ya, adik saya ya, termasuk Gus juga. Biasa saya kalau manggil guyone Gus Rama. Nah, jadi kebetulan Gus Rama ini ya satu memang sebagai pendidik mengaji di Al-Ma'un, juga banyak video-video beliau yang sudah saya upload waktu sholat Id juga jadi Bilal waktu itu. Pokoknya semua bisa lah. Nah, mumpung masih muda biar bisa berkarya dan bermanfaat kelak kalau sudah dewasa. Jadi untuk malam hari ini kita akan coba-coba sharing bersama Mas Rama. Paling nggak pernah lah mengalami kejadian mistis ataupun kejadian yang di luar nalar kita. Walaupun tetap endingnya kita harus selalu percaya kepada kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kira-kira Mas Rama pernah kemarin itu waktu kebetulan sama budenya, sama Mbak C, itu ada kejadian apa itu Mas Rama waktu kemarin? Gini Pak, pada itu sekitar 1 bulanan yang lalu, sebelum puasa itu insya Allah ya, sebelum puasa itu Bude itu dari jalan, saya baru keluar dari rumah, terus Bude itu tak panggil. Kira-kira jam berapa itu? Sekitar jam 8-an habis isya. Habis itu Bude itu saya panggil dari jalan itu, kemudian datang. Bude, lihat di belakang. Di belakang itu kok ada kayak orang rokokan, tapi kok besar sekali. Maksudnya itu kejadiannya di belakangnya rumahnya Mas Rama sendiri atau yang di belakang di rumahnya Lek Bodong? Di belakang rumah saya sendiri, pas di tengah itu. Itu memang rumah lama lur yang ditempati Mas Rama itu kebetulan rumah lama, dan nanti ada bisa saya ceritakan karena saya tahu, dan tempat itu bagi saya dan ayahnya dia itu banyak kenangan. Jadi gimana itu Mas Rama? Jadi di belakang rumah saya itu kan ada talang. Ya. Talang air itu, saya cerita ke Bude itu. Bude, tadi saya lihat apa itu kayak beluknya rokok, asapnya rokok, tapi kok besar sekali. Bude lihat, Tapi kira-kira itu ada apinya atau cuma asapnya aja Mas Rama? asap aja. Seperti kita rokokan kan beluknya dari kecil ke besar gitu. Oh, iya, tapi iya. sangat besar. Itu gak wajarnya orang gitu. Ah, Kalau orang ya siapa orangnya, kalau Ya, di atas betul, malam-malam gitu. Habis itu tak panggil, orangnya juga lihat. Kemudian ada tante saya itu. maksudnya orang yang lihat itu Mbak Bude juga? Bude. Oh, Bude juga berarti lihat, orang juga. Saya sama Bude. sama-sama lihat. Sama-sama lihat. Kemudian tante saya panggil juga pas lewat. Oh, Tante Indra. Lihat itu. Pas saya bilang lihat itu, nggak ada sudah. Oh, iya. Sudah hilang. Berarti yang bisa ngelihat cuman Bude sama Mas Rama ya waktu itu. Laras. Tante Indra nggak sempat lihat, cuman udah nyamperin juga ya. Nggih. Nah, setelah kejadian itu tadi, beberapa selang kemudian beberapa detik gitu, angin itu berembus kencang di atap itu. Jadi kayak cuman di situ aja anginnya. Iya. Kayak ada apa gitu, anginnya di situ aja, Iya, di bawah juga ada angin. Begitu, amat. Jadi yang diceritakan Mas Rama itu dulurku, itu memang rumah lama, rumah kuno, dan alhamdulillah dulu itu tempat saya mengaji ya di rumahnya Mas Rama, karena kakek beliau itu guru ngaji saya dan guru ngaji dari teman-teman saya mulai generasi atas saya sampai
generasi bawah saya itu waktu kakeknya masih sehat, ngajinya semua di sana, di tempatnya rumah yang sekarang ditempati Mas Rama itu. Dan banyak sekali, memang dulu belum ada listrik Mas Rama, waktu kita ngaji itu sama kakeknya sampean itu kalau kebetulan punya minyak tanah berlebihan, maksudnya punya stok minyak tanah itu, beliau Mbah Kasbun namanya itu nyalain petromak. Kalau ada minyak, kalau nggak ada minyak dulurku terpaksa kita pakai lampu tempel, lampu yang kecil itu. Jadi kalau kita ngaji itu remeng-remeng, terus asapnya itu sampai hitam ke jidat, itu sampai hitam karena pakai teropong lah. Kalau dulu itu ada yang bilang semprong kan. Kalau petromak kalau digantung kan terangnya bisa nyebar Mas. Jadi itu. Terus ada satu kenangan. Jadi Mbah Kasbun itu atau kakeknya Mas Rama itu, beliau itu di samping ke sawah, kesibukannya memang beliau itu ke sawah. Jadi kalau biasanya beliau pulang sholat lohor, habis sholat lohor biasanya beliau di rumah. Dan kegiatannya setelah lohor itu biasanya motong rambut. Ya. Jadi istilahnya tukang cukur. Nah, Pak Kasbun itu kalau habis lohoran beliau pulang dari sawah itu banyak yang antri orang mau cukur itu. Iya, iya. Jadi ada kenang-kenangannya. Ini dulu dari Mbak Kasbun ini. Ini tempat duduknya kita waktu cukur. Oh, ini tempat duduk apa ya? Ini bukan meja, ini tempat duduk. Akhirnya lagi meja ini. Bukan, ini kalau diputar terus bisa tinggi nih Mas Tama. Iya. Karena ada ulirnya. Jadi ada ulirnya. Terus bentuknya dulu nggak seperti ini Mas Tama. Gimana ya? Ini dulu ada sandarannya. Ada sandarannya, jadi kita yang dipotong atau yang dicukur itu bisa bersandar. Oh iya. Terus di depannya kursi ini ada almari besar untuk ngaca. Entah kalau almarinya atau toilet, kalau orang sekarang bilang toilet apa itu nggak tahu sekarang di mana. Ini dulu ceritanya dibiarkan nggak terawat. Mungkin sudah patah senderannya, terus kebetulan waktu bongkar-bongkar dulu sama Mas Nois ini diminta karena nggak dipakai, sudah terbengkalai. Nah, setelah dibawa pulang Mas Nois, akhirnya dimodif seperti ini. Nah, jadi bisa digunakan untuk duduk ataupun untuk meja. Jadi seperti itu. Jadi kebetulan ada kejadian seperti itu, kita nggak heran Mas Rama cerita seperti itu, nggak heran karena dulu di belakangnya rumah itu ada sumur tua, di samping sebelah ya persis di belakangnya. Terus belakangnya lagi sudah sawah. Nah, terus yang di timur itu masih ada kebunnya Pak Asif dulu, Pak Haji Asif. Itu kebunnya juga serem juga, tanamannya durian sama rambutan dulu kebunnya. Di samping itu kan di sebelahnya apa itu sungai itu kan ada pohon besar itu, pohon ya. apa itu namanya? Pohon saman ya. Pohon saman. Kan sangat besar sekali itu. Sangat besar sekali dan itu sudah lama itu. Mulai saya kecil pohonnya ya seperti itu. Udah ada itu ya? Udah ada. Jadi memang terkenalnya dulu itu sungai belakang rumah itu kan sebelum sawah kan sungai dulu. Ya. Nah itu ada kedung. Kedung itu kayak air terjun kecil itu namanya kalau dulu kedung. Ada yang karena udah terkenal yang paling dekat itu rumahnya kakeknya ini namanya. Oh berarti kalau Pak Kasbun itu buyutnya. Nah, yang kedung itu terkenalnya kedung Pak Tawi, kedung Tawi kalau orang dulu bilang gitu. Itu juga banyak fenomena gaibnya Mas Rama. Ya? Di kedung belakang rumahnya itu ada banyak sekali fenomena gaib. Sering ada orang yang nyetrum, nyetrum malam cari ikan itu sering kelihatan ada ular, ada orang ngerokok, rokoknya besar. Jadi apinya itu kayak segede pohon
apa bambu. Oh iya. Jadi akhirnya orang yang cari ikan malam entah itu nyetrum, entah itu apa nyolo yang Ya. pakai lampu petromak dulu. Setelah mau nyampe Kedung itu biasanya muter, nggak berani jadi dia muter keluar dulu dari sungai, nanti sudah lewatin Kedung tadi dia masuk air lagi, masuk kali lagi, seperti itu. Karena memang sudah terkenal itu Kedung belakang rumah itu. Iya, iya. Gaib dari yang berarti ini yang dialami Mas Rama sendiri ya? Iya, betul. Jadi gini Mas Rama, Gimana itu? saya pernah dulu ya waktu ngaji di sini. Di rumah saya sekarang itu ya? Ya dulu kan itu rumah itu kan sampai ke barat. Oh iya. Lebarnya itu sampai ke barat. Jadi depannya itu masih ada halaman luas. Kan ngajinya malam. Habis sisa kita baru ngaji. Karena dengan kesibukannya Mbah Kasbun tadi, jadi kita memang ngajinya habis sisa. Nah, terus biasa namanya anak kecil Mas Rama, waktu itu saya masih kelas 5 SD. Kan main petak umpet, kalau istirahat ada istirahatnya ngaji. Biasanya kalau istirahat itu main petak umpet. Waktu kita main petak umpet itu ada yang ngumpetnya sembunyi di sumur belakang itu. Jadi tahu-tahu bilangnya ada seorang nenek-nenek bilang gini, "Le, wis bengi, ojo jumbritan." Nah, kalau dulu orang bilang kan jumbritan petak umpet itu. Wis bengi ojo jumbritan ae. Nah, kebetulan teman saya itu yang digitu kan, namanya Parto. Langsung, "Sik Mbah, sik dulinan." Ya marno ndang ngale wis aja ndek kene, bengi-bengi jumbritan ae. Setelah ngomong gitu, Parto itu penasaran sopo sih sing ngomong itu kan dilihat dulu. Iya, iya. Dilihat ke belakang, tola-tola kok nggak ada yang ngomong, orangnya nggak ada suaranya. Iya, iya. Nenek tadi siapa? Tapi kedengarannya suaranya nenek-nenek. Iya, iya. Jadi setelah itu Parto kembali lagi nyusul teman-temannya Mas Rama. Nah, pada suatu saat ya ini sebenarnya apa ya, termasuk apa ya, musibah lah. Suatu saat itu ada kejadian itu kasus pembunuhan. Nah, setelah itu kebetulan terjadinya di tempat kita, di kampung kita. Nah, itu kan masih dapat kira-kira belum 7 harinya lah, entah itu. Jadi korbannya itu 2 orang meninggal. Iya. Mungkin 5 harinya itu saya pulang ngaji. Pulang ngaji otomatis kalau ngajinya habis isya bisa paling malam kan jam 9, setengah 9 sudah pulang. Jadi waktu pulang saya itu sendirian karena hujan. Yang lain bawa payung, tapi hujannya nggak terlalu deras. Yang lain, yang temen cewek-cewek itu pada bawa payung, bisa pulang. Ada yang berdua, payung satu dipakai berdua. Akhirnya saya ketinggalan itu Mas Rama. Jadi saya pulang sendiri. Waktu pulang sendiri, saya jalan dari rumahnya tempat ngaji dari Mbak Kasbun itu pulang. Waktu pulang, rumah itu kan listrik belum ada. Ya. Rumah sudah rapat, banyak rumah, cuman masih ada tersisa kebun sedikit yang di belakang pengairan dulu. Habis rumah, ada satu rumah di belakang pengairan, di Kapuro itu kesininya kebun. Nah, waktu itu saya sambil sarung saya itu tak lepas, tak buat kerudung biar nggak kehujanan. Nah, terus nyampe yang di rumahnya
Mangat dulu, yang rumah lama Iya. itu sekarang kosong itu, saya disapa orang, tapi bukan di rumahnya Mangat, di baratnya. Itu ada satu garasi, pintunya dari seng. Waktu itu mobil itu Colte itu paling bagus, garasi mobil Colte dulu buat cari penumpang untuk apa? Transportasi. Jadi saya itu lewat situ kok dipanggil, ya nggak dipanggil, disapa. Kok bengi temen le mulai ngaji, kok malam le pulang ngaji. Terus saya noleh, saya bilang gini karena saya kenal, cuman saya nggak ngeh bahwa orang itu sudah meninggal 5 hari yang lalu. Saya bilang gini, iya le, masih hujan, saya tadi nggak bawa payung jadi agak ketinggalan pulangnya. Terus saya ingat, loh lah wong ini kan, orang ini kan sudah meninggal. Terus saya bilang gini, oh medhi, saya bilang gitu. Oh medhi, sampai ini medhi, ya bilang gitu sambil lari. Terus lari itu kayak nggak bisa Mas Rahmat waktu itu. Kayak ada yang narik dari belakang. Saking takutnya itu malah kayak perasaan saya sudah lari kenceng, cuman berat. Akhirnya ya namanya saya juga ngaji ya diawur saja, bilang cuman Allah Akbar, saya bilang gitu. Iya. Akhirnya bisa lari. Udah nyampe rumah saya cerita sama emak itu bahwa saya gini ada yang nyapa, ternyata Pak Le itu yang sudah meninggal. Oh iya, tadi medhi wonge. Emak Tapi bilang itu berwujud. Kelihatan. Ya enggak, wajahnya ya wajah enggak menyeramkan ya, tetap wajahnya orang yang sudah meninggal itu pakai jam tangan juga saya lihat. Makanya saya hafal itu dia pakai jam tangan. Iya. Ya ganteng, orangnya itu ganteng, enggak berwujud menyeramkan, enggak. Cuman pucat gitu aja, pucat. Ekspresinya itu ekspresi apa ya? Cuman saya nggak tahu waktunya apa dia bilang gitu kan, saya nggak langsung noleh. Karena pertama saya jalan itu nggak ada orangnya. Setelah sampai di pintu gerbangnya garasi itu kan, kebetulan kejadiannya di garasi itu. Pas di garasinya itu ya? Waktu pembunuhan itu. Iya. Nah, jadi saya nggak ngeh di siapa yang ini kok mulai ngaji itu, saya nggak langsung noleh. Terus saya peroleh ya almarhum itu. Iya. Cuman saya nggak takut pertamanya, setelah ingat bahwa dia sudah meninggal baru takut. Akhirnya ya bisa lari. Ya saya sering Mas Tama, jadi istilahnya fenomena seperti itu sering mengalami karena mulai kecil saya itu. Karena waktu dulu kita mainnya kan ya di kebun-kebun. Iya. Anak kecil dulu kan mainnya di kebun, main petak umpet, cari rambutan malam, cari apa kayak codot gitu kan. Anak kecil dulu jarang jajan, jarang punya uang, jadi kalau malam kan nyolong nyuri mangga, cari rambutan, cari apa gitu ya, kenakalan remaja tapi dimakan Mas Rama, nggak dijual. Jadi sering mengalami itu mulai kecil saya itu. Kembali ke rumah saya yang tadi itu Mas. Jadi di belakang rumah saya itu kan ada, maaf Kak belakang ya, tetap satu lingkup sama rumah saya satu atap itu tadi, tapi ada bangunan baru, itu bangunan kamar, buat kamar. Itu ada 2 bangunan. Yang satu di sebelah utara, yang satunya di sebelah selatan. Nah, yang selatannya itu yang dekat sumur tadi cerita itu ya. Sumurnya sekarang kan sudah dicor, tidak dibuat dapur. Ya, di kamar itu tadi yang selatan itu tadi. Tapi nggak sempat diurut dulu, cuma dicor aja. Itu terpakai sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, airnya masih disanyur. Iya, disanyur. Nah, di kamar yang selatan tadi di belakang itu kan setiap kakak saya pulang yang ada di Kalimantan itu kan punya anak kecil. Iya.
anak kecil itu tadi adik saya tidur di belakang. Setiap tidur di belakang itu mesti nangis. Katanya ada anak kecil juga. Kadang juga ketawa-ketawa sendiri kayak ada yang main. Iya. Kan di kamar itu banyak boneka di kamar kakak saya itu. Habis itu kok ini nangis ya sih dik gitu bilangnya kakak saya. Loh gak ero mbak apa Habis itu saya suruh tidur di depan. Sama jak turun di ngarep ae. Akhirnya pindah. Habis pindah itu tadi kok tenang gitu loh. Jadi setiap pulang nggak pernah tidur di situ anak kecil. Sampai sekarang iya. Nggak nempatin kamar belakang kalau pulang. Iya. Tidak di depan. Tidak di depan. Nggak tahu gimana gitu mamanya. Ya memang. Apa anak kecil penangkapannya? Ya lebih peka. Dan apa ya? Jadi biasanya kalau anak kecil itu dosanya banyak. Jadi lebih bersih, lebih peka, jadi gampang. Kadang-kadang punya temen imajinasi. Biasanya anak kecil itu punya temen imajinasi, bisa untuk diajak main, diajak ngobrol, biasanya seperti itu karena memang peka. Mungkin seperti itu Bang. Tapi kalau yang bilangnya kakak saya kayak ada anak kecil juga itu tadi, bude saya yang ada di Turen almarhum itu juga pernah cerita ke saya sendiri. Jadi pas orangnya sowan ke rumah saya itu numpang ke kamar mandi, ya di kamar mandinya itu di kamar belakang itu tadi. Jadi kamar mandinya terletak di kamar belakang itu tadi. Setelah ke kamar mandi dibuka, kan itu ada spring bed kan, ada boneka. Kemudian bude saya juga dengar dari ruang tamu kan dekat itu. Loh, kenapa pencolotan nih? Terus gitu, pencolotan ini ku, timaknya, ini terus pulau. Oh, kelihatannya asrama, padahal bukan. Saya di depan pakai baju biasa, tapi itu orangnya kelihatan almarhum bude saya itu kelihatannya itu pakai celana dalam tok. Oh, berarti waktu itu Mas Rama masih kecil lah. Masih kecil. Oh. Jadi cerita kalau lihat kayak aku tapi colotan di kamar ini tadi sama mainan boneka. Sama bude saya dibilang gitu, apa colotan bude saya gitu dari kamar mandi. Saya juga kaget dari depan itu. Habis itu dia cerita gitu. Pas ke depan itu lucunya, mau diulang deh, kaget dia. Sing nang kamar mang sopo kan? Ya gitu. Nah, di situ ada yang memang rumah itu memang lama sekali, memang rumah tua dan ya di samping itu kalau menurut saya itu bukan yang hal-hal yang jahat, karena saya tahu sendiri rumah itu dari dulu ya digunakan untuk ngaji, jadi mungkin ya istilahnya dia sudah betah di situ, ya. Cuman enggak sebenarnya seperti itu, karena rumah itu dari dulu digunakan untuk ngaji. Mulai saya kecil sampai saya SMP itu dari kakak kelas saya, adik kelas saya ngajinya di situ semua. Yang di belakang itu kan apa, bangunan baru. Karena yang lingkup Mbah Buyut Kasbun itu kan yang di depan, ya. Itu baru mungkin gitu kan. Mungkin. Kalau yang di depan itu nggak pernah terjadi apa-apa. Kalau yang Mas Nopan itu yang kemarin yang pulang ke rumah itu gimana? Jadi gini, itu sebelum nikah malah terjadinya. Jadi dari rumah Ngajum sini, calon istrinya itu kan Solo Bukit di sana. Oh iya. Dulu pakai motor Satria FU pas. Oh iya. Jadi pas ke sana itu pas ngambil apa barangnya ketinggalan di sana gitu di rumahnya. Itu di malam kejadian. Pas malam tapi nggak begitu malam, habis isaan jam 7:30 lah itu. Jadi lewat di desa namanya itu desa Garum yang mau telok Upol itu ada tebuan. Tebu-tebuan itu. Habis itu dia lihat cerita sendiri ke saya. Lewat situ, habis itu kok berat sepeda FU itu kan laju kan itu ya. Kemudian kok lambat, katanya itu dia lihat di kaki yang kiri itu yang buat persneling itu ada yang megangin kakinya, cewek, dia kelihatan sendiri cewek. Habis itu malah
wong mas saya ya nggak apa puisu sing Terus anu keluar Keluar kata- kebun binatang Iya, keluar keluar semua. semua. Sampai ke dekatnya rumahnya sana ada jembatan Solo. Oh, iya, iya. Ya, sampai dari situ baru dilepaskan. Dari kejadian yang mulai dipegang Iya. itu sampai ke jembatan itu kan ada 3 kilo. Jadi datangnya itu lama sekali. Ya itu tadi. Terus berani pulang lagi ke Ngajep apa enggak itu? Berani mas saya itu sama tahu sendiri kan anaknya si Wati gitu. Iya. Era ibaratnya joran reken. Naufal itu kan memang kendel anaknya. Cuman ya itu ya si kodo-kodone waktu dulu itu ya namanya demi cinta seperti itulah. Jadi siapapun yang terjadi berani aja. Jadi ketemu gitu kebun binatang keluar semua. Ya kadang-kadang saya juga seperti itu. Kadang-kadang kalau spontan Iya. Mas Rama karena ya apa ya sebelum kita sadar itu spontan kebun binatang keluar dulu baru istighfar. Iya. Mungkin kaget juga itu. Ya. Mungkin itu sih Pak yang Oke. pengalaman dari saya bisa saya sampaikan. Nah, jadi gitu dulurku cerita-cerita yang dialami oleh Mas Rama dan tadi yang terakhir itu yang mengalami kakaknya Mas Rama. Mungkin cukup sekian dulu ya Mas Rama. Oke. Suatu saat nanti disambung lagi. Apabila ada salah-salah kata, kita juga mohon maaf. Jangan lupa subscribe, share, like, komennya ke Ngopi Horor. Oke, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.